Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Daiko. Saya mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Manado atau Yayan Manado, Fakultas Syariah, Prodi Ahwalus Syakhsiyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting yang telah saya ambil dari webinar Fakultas Syariah pada bulan September yang lalu. Webinar tersebut mengangkat tentang force majeure dalam masa pandemi COVID-19. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah Tata Hukum di Indonesia. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu force majeure. Jadi, force majeure adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Force majeure ini juga diartikan sebagai keadaan memaksa. Dengan munculnya virus COVID-19 ini menyebabkan berbagai dampak. Salah satunya adalah terhentinya proses pembelajaran mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi sekalipun. Selanjutnya kita masuk pada pandemi COVID-19 dan antisipasi hukum. Terjadinya pandemi COVID-19 telah menyebabkan pemerintah dan DPR memperlakukan berbagai peraturan perundang-undangan untuk dipergunakan sebagai antisipasi hukum dan menyelesaikan pandemi tersebut. Peraturan perundang-undangan tersebut bentuknya beragam, mulai dari peraturan perundang-undangan pengganti peraturan pemerintah, pengganti undang-undang atau Perpu, keputusan presiden, dan peraturan pemerintah lainnya. Salah satu dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tersebut adalah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus sebagai bencana nasional. Selanjutnya, keadaan memaksa atau force majeure ini terbagi atas dua, yakni absolut dan relatif. Keadaan memaksa absolut adalah situasi di mana seseorang benar-benar tidak dapat melaksanakan kewajiban atau prestasinya. Sedangkan keadaan relatif adalah di mana situasi kewajiban atau prestasi masih mungkin dapat dilaksanakan, namun dengan pengorbanan yang sangat besar. Lalu muncul pertanyaan, apakah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tersebut dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk menetapkan kondisi keadaan memaksa? Untuk menentukan apakah penetapan situasi COVID-19 sebagai bencana nasional termasuk keadaan memaksa atau force majeure, perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi atau case by case basis. Obligor atau pihak yang harus melaksanakan kewajiban atau prestasi dalam perjanjian sebelum dan saat COVID terjadi. Kondisi dan situasi ini tergantung dari dua hal, yaitu isi perjanjian dan jenis usaha obligor. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu isi perjanjian. Isi perjanjian menentukan apakah para pihak menyepakati suatu peristiwa yang menjadi dasar pemaaf bagi obligor dalam memenuhi prestasi. Dan yang kedua adalah jenis usaha obligor. Walaupun isi perjanjian mengatur bahwa bencana nasional non-alam merupakan suatu keadaan memaksa, tidak berarti seluruh obligor di Indonesia yang terikat dalam perjanjian yang serupa dapat dianggap terhalangi di dalam atau tidak dapat memenuhi prestasinya. Yang keempat, kepalitan. Kepalitan diartikan sebagai keadaan obligor tidak dapat membayar hutang karena sudah jatuh tempo. Selanjutnya, hukum di masa pandemi. Di sini yang saya ambil ada 5. Yang pertama itu protokol kesehatan, yaitu penerapan sanksi dan edukasi. Yang kedua kemiskinan, yaitu PHK, KDRT, dan kejahatan. Yang ketiga proses legislasi yang dilaksanakan dengan cepat dan tertutup. Yang keempat putusan peradilan, yaitu sistem jurisprudensi. Dan yang terakhir adalah pilkada kepala daerah, di mana banyak yang tidak menyetujui kegiatan ini karena lebih banyak mudaratnya dibanding dengan manfaatnya. Selanjutnya, force majeure dan perubahan sosial. Yang termasuk kategori keadaan force majeure di sini ada beberapa, yaitu peperangan, revolusi, kerusuhan, bencana alam, dan
lain-lain. Contoh revolusi di Eropa yaitu industri di Inggris atau Britania Raya. Salah satu contoh bencana alam di Indonesia yaitu kelaparan. Wabah atau pandemi adalah penyakit menular yang menyebar melalui populasi manusia dalam ruang lingkup yang besar. Dengan adanya virus ini menyebabkan berbagai perubahan sosial, seperti kita harus melakukan segala kegiatan atau aktivitas kita di rumah, seperti belajar, bekerja, sampai dengan beribadah dari rumah, dan lebih menghimbau kepada masyarakat untuk lebih menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.